Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu Pekan Biasa ke-13, 2 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius, bab 9 ayat 14-17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Sri Wahyuni dari Paroki Santo Andreas Tidar, Malang. Selamat mendengarkan. Halo, sahabat Sikat, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, tetap semangat memuji Tuhan dalam keseharian. Bacaan hari ini tentang murid-murid Yohanes yang bertanya kepada Yesus, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab mereka dengan penuh arti. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Arti dari bacaan ini adalah tamu pernikahan adalah pengikut Yesus, dan mempelai laki-laki tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Dari bacaan hari ini, kita belajar bahwa harta dan kekuatan kita tidak akan pernah melengkapi kita jika kita tidak menggunakannya dengan benar. Bahkan harta dan kekuatan kita bisa menghancurkan kita. Apa yang membuat kita bisa melakukannya dengan benar? Harta dan kekuatan kita, bila kita mengisinya untuk kerinduan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita menggunakan harta dan kekuatan hanya untuk kepentingan duniawi, hanya untuk kesombongan hati kita, hanya untuk emosi sesaat, maka hal itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sama seperti di pesta pernikahan, tidak ada orang yang tidak senang. Tamu-tamu semuanya bergembira. Pada saat itu, sama seperti kita ketika di pesta pernikahan, kita bergembira, kita bahagia. Mengapa? Karena kita diperbaharui.
pikiran kita bukan hanya untuk harta atau kekuatan selama tinggal di dunia, tetapi kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita yang lama penuh dosa, karena segala sesuatu yang ada pada kita membuat kita berdosa, tetapi ketika kita melakukan buat kemuliaan Tuhan, ketakutan kita, kecemasan kita, rasa bersalah, sedih kita akan hilang. Kita harus serahkan ini kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ketakutan, kecemasan, kesedihan, ataupun hal-hal positif seperti bahagia, gembira, sukacita, ataupun rasa syukur, baik kalau kita serahkan kepada Tuhan, sehingga yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lagi cacat celah, gertak tangis, atau apapun, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga sahabat Sikat yang mendengarkan renungan ini menjadi pribadi yang sama-sama mau mengembangkan diri bagi kemuliaan nama Tuhan, mau sama-sama terus belajar bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai perjalanan hidup saudara sampai pada kekekalan. Amin.